Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Ibu Haji Masnifa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Imas Pujianti dengan NIM 0242123074 Program Studi Pendidikan Agama. Baik teman-teman, video presentasi ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah akhir semester saya tahun 2025-2026 sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai landasan filosofis, teologis, dan pedagogis dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Melalui presentasi ini saya akan menyampaikan terkait latar belakang pembelajaran Al-Quran dan Hadis, kemudian konsep dasar, serta hingga analisis saya terhadap materi yang saya pilih ini. Dan teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Nah teman-teman, yang pertama ada latar belakang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kenapa sih pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini sangat penting gitu ya? Nah, sederhananya gini, belajar Al-Quran dan Hadis itu bukan hanya sekedar memindahkan ilmu dari buku ke otak saja, melainkan lebih dari itu gitu ya. Ini adalah sebuah proses transformasi diri untuk membentuk karakter dan cara pandang kita terhadap dunia sebagai seorang muslim atau world view. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang utama dan hadis sebagai penjelasnya. Keduanya adalah fondasi untuk membangun peradaban. Nah kita tahu gitu ya, di zaman sekarang ini banjirnya informasi dan disrupsi. Nah pemahaman kita yang kuat Al-Quran dan hadis dapat menjadi benteng ideologi bagi kita. Tujuannya jelas gitu ya teman-teman, supaya kita sebagai peserta didik tidak gampang terbawa arus dari luar dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan dan keislaman. Nah baik teman-teman, sekarang kita akan membahas poin pertama dari landasan filosofis, teologis, dan pedagogis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Kalau bicara soal filsafat dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis, intinya adalah bagaimana kita mengaktualisasikan atau memunculkan fitrah atau potensi yang sudah ada pada setiap diri manusia, khususnya pada diri peserta didik gitu ya, karena kita adalah calon seorang guru. Nah di sini saya mengambil gitu ya pemikiran dari tokoh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Nah beliau menyebut pendidikan Islam dengan istilah at-ta'dib. Ta'dib itu apa sih teman-teman? Sederhananya seperti ini, pendidikan itu adalah upaya gitu ya, cara supaya kita sadar, mengenal, mengetahui, mengakui di mana tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam penciptaan. Jadi landasan filosofis ini mau bilang ke kita nih, kalau ilmu itu tidak bebas nilai teman-teman. Ilmu itu bukan cuma soal angka atau teori yang netral gitu ya, tapi ilmu itu selalu terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah dengan filosofi ini kita belajar gitu ya, bahwa tujuan akhir kita sekolah, menuntut ilmu dimanapun itu adalah supaya kita menjadi orang atau menjadi manusia yang beradab dan dapat mengenal Tuhannya. Nah selanjutnya teman-teman yaitu ada landasan teologis. Nah kalau landasan filosofis tadi bicara soal nilai, landasan teologis ini bicara soal keyakinan dan sumber otoritas. Nah di sini kita menempatkan Al-Quran sebagai kalamullah gitu ya, perkataan Allah yang kebenarannya itu sangat mutlak dan absolut teman-teman, jadi tidak bisa dibantah gitu ya. Kemudian ada hadis sebagai otoritas kedua gitu ya, yang membimbing kita dalam praktik ibadah dan bagaimana cara kita berakhlak dalam sehari-hari. Nah pembelajaran ini bukan hanya sekedar belajar teori, tapi didasari oleh iman bahwa wahyu Allah itu benar dan berlaku sepanjang masa gitu ya, berlaku untuk semuanya, yaitu universal dan melampaui batas ruang dan waktu. Nah satu hal yang menarik dalam teologi Islam adalah pandangan terhadap ilmu itu sendiri teman-teman, bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar hobi atau pilihan, melainkan kewajiban, fardu. Bahkan seseorang yang semangat menuntut ilmu dianggap setara dengan jihad.
Jadi saat kita belajar Al-Quran dan hadis, sebenarnya kita sedang menjalankan misi ibadah yang sangat besar, teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Jika tadi pada landasan filosofis bicara mengenai mengapa gitu ya, kemudian landasan teologis bicara tentang apa, maka di landasan pedagogis ini bicara bagaimana gitu ya, bagaimana cara mengajarkannya. Tentu untuk membantu peserta didik agar mudah memahami materi, maka harus digunakanlah metode. Metode ini harus sesuai dengan karakteristik materi gitu ya. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis ini ada 3 prinsip utama gitu ya. 3 metode. Yang pertama adalah tadabur. Nah, pada metode tadabur ini yaitu proses refleksi atau mencari makna gitu ya. Jadi pembelajaran itu harus bermakna gitu ya. Kemudian tapakur, yaitu melatih nalar kritis. Jika tadi bahwa bagaimana cara kita memandang hidup gitu ya, atau worldview, maka pembelajaran Al-Quran hadis ini metodenya tidak boleh mematikan nalar kritis peserta didik gitu ya. Seharusnya dapat menstimulus gitu ya, agar peserta didik mempunyai pandangan yang kritis terkait dalam memandang dunia sebagai umat muslim gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyah, yaitu proses penyucian jiwa dan pembentukan karakter. Nah, jadi pendidikan ini tidak boleh membosankan atau bersifat dogmatis gitu ya, atau satu arah saja, tetapi harus bersifat pada peserta didik, harus berpusat pada peserta didik. Nah, guru tidak boleh hanya mendikte, tapi harus menciptakan suasana yang dialogis gitu ya, dan interaktif. Kemudian tujuan akhir ini adalah pengembangan yang menyeluruh, mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi pembelajaran harus mencakup gitu ya ketiga aspek tersebut, harus dapat menyentuh 3 aspek tersebut. Nah, kemudian pembelajaran juga harus tidak hanya sebatas teori, tetapi bagaimana membantu peserta didik agar dapat menginternalisasi dan nilai-nilai ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang masuk ke bagian penting, yaitu analisis kritis terhadap materi. Ini materi yang saya pilih, yaitu landasan filosofis, teologis, dan pedagogis pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita lihat gitu ya, realitas sekarang pada kenyataannya, tantangan terbesar kita itu adalah adanya dikotomi pendidikan atau pengkotak-kotakan pendidikan. Apa maksudnya? Seringkali Al-Quran dan hadis itu cuma dipelajari secara tekstual atau hafalan saja, tapi dari kenyataan sosial yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi jauh gitu ya dengan keadaan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, di sinilah peran kita sebagai calon guru. Kita harus bertransformasi dari sekadar pemberi materi menjadi fasilitator. Kita harus bisa menggabungkan teks-teks wahyu dengan isu-isu zaman sekarang, yaitu kontekstual gitu ya istilahnya. Misalnya bagaimana Al-Quran bicara soal etika di dunia digital, atau bagaimana hadis mengatur tanggung jawab kita terhadap lingkungan hidup secara filosofis gitu ya. Kalau kita sepakat Al-Quran itu adalah pedoman hidup, maka cara mengajarnya gitu ya, atau pedagogisnya itu tidak boleh mematikan nalar kritis siswa gitu ya. Seperti yang tadi pernah disinggung, Al-Quran sendiri berkali-kali menantang manusia gitu ya, khususnya umat muslim, dengan kalimat afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir gitu ya. Kemudian jadi pada kesimpulannya, analisis saya adalah kunci sukses pembelajaran Al-Quran hadis di era modern ini ada pada integrasi. Kita harus bisa menyatukan antara iman, sisi teologis, dan rasionalitas atau akal, yaitu sisi pedagogis gitu ya, kognitif. Nah, dengan begitu agama bukan lagi sekedar hafalan untuk ujian, tapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi kehidupan kita sebagai umat muslim gitu ya, khususnya untuk perkembangan peserta didik. Teman-teman, demikianlah presentasi untuk tugas ujian tengah semester saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, semoga apa yang saya sharingkan tadi bisa
bermanfaat gitu ya, khususnya untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya yang mendengarkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.